Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala nabiyyina sini Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyina sini Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyina sini Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Qala musannifu rahmatullah wa nafa'ana wa bikum fid dharini amin. Khususan ila hadrat Syekh Qutb Amin Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Qudus Surah Yawmul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puja-puji bagi Allah Pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia-aulia dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit menakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan menakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jilani, senantiasa Allah Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada seluruh hajat keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin, 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 ya rabbal alamin. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani diantaranya. Manqabah ke-16, Syekh Abdul Qadir menghidupkan orang yang sudah mati dalam kubur. Dalam kitab Asrarut Talibin diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir pada waktu melewati suatu tempat, beliau bertemu seorang umat Islam sedang hangat bersilat lidah berdebat dengan seorang umat Nasrani. Setelah beliau mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang seksama apa yang menjadi sebab sehingga terjadi perdebatan yang sengit itu, kata seorang muslim, sebenarnya kami sedang membangga-banggakan nabi kami masing-masing. Siapa di antara nabi kami yang paling baik? Dan saya berkata padanya, Nabi Muhammadlah nabi yang paling utama. Kata orang Nasrani, Nabi Isa lah paling sempurna. Saya bertanya kepada orang Nasrani, apa yang menjadi dasar dan apa pula dalilnya? Kamu bisa mengatakan bahwa Nabi Isa lah lebih sempurna daripada nabi lainnya. Lalu orang Nasrani itu menjawab, Nabi Isa mempunyai keistimewaan. Beliau bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Syekh melanjutkan lagi pertanyaannya,
Apakah kamu tahu aku ini bukan nabi? Aku hanya sekadar penganut dan pengikut agama Nabi Muhammad SAW. Kata orang Nasrani, iya benar, saya tahu. Lebih jauh Syekh berkata lagi, kalau kiranya aku bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, apakah kamu bersedia untuk percaya dan beriman kepada agama Nabi Muhammad SAW? Baik, saya mau beriman kepada agama Islam, jawab orang Nasrani itu. Kalau begitu, mari kita mencari kuburan. Setelah mereka menemukan sebuah kuburan, dan kebetulan kuburan itu sudah tua, sudah berusia 500 tahun. Lalu Syekh mengulangi lagi pertanyaannya, Nabi Isa kalau akan menghidupkan orang yang sudah mati, bagaimana caranya? Orang Nasrani menjawab, beliau cukup mengucapkan kum biiznillah, bangun kamu dengan izin Allah. Nah, sekarang kamu perhatikan dan dengarkan baik-baik, kata Syekh. Lalu beliau menghadap pada kuburan tadi sambil mengucapkan kum biizni, kamu bangun dengan izinku. Mendengar ucapan itu, orang Nasrani tercengang keheranan. Belum habis herannya, kuburan terbelah dua, keluar mayat dari dalamnya. Mayat itu keluar sambil bernyanyi. Konon pada waktu hidupnya mayat itu seorang penyanyi. Menyaksikan peristiwa aneh tersebut, ketika itu juga orang Nasrani berubah keyakinannya dan beriman masuk agama Islam. Jadi kesimpulan dari mencoba ini bahwa kita ketahui bahwa penerus Rasulullah SAW adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya, bukanlah perdukunan. Oleh sebab itu, wali Allah artinya kekasih Allah. Wali Allah yang paham ma'rifatul ruh, yang sampai pada ma'rifatul ruh, atau disebut ini wali kutub atau wali gaus, sehingga beliau derajatnya sama dengan derajatnya Rasulullah SAW. Karena hakikatnya si Abdul Qadir Jilani adalah hakikatnya Rasulullah SAW, berarti pasti akan terjadi atas izin Allah SWT. Tidak ada kata mustahil. Oleh sebab itu, para kaum Khawarij yang pernah menyesatkan atau menuduh sebaiknya diam saja. Puncak umat di akhir zaman ini itu banyak. Oleh sebab itu kita berhati-hati, sehingga kalau dikatakan khurafat, padahal bukan khurafat. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Bagi kita mustahil, bagi Allah tidak ada kata yang mustahil. Itu sebabnya, karena Allah Maha berkehendak dengan kudrat dan iradatnya. Jika ada seorang wali Allah pada zamannya, apa tidak mungkin zaman sekarang tak ada wali Allah? Jika tidak ada seorang wali Allah yang paham ma'rifatul atau ma'rifatul ruh, maka sudahlah kiamat hari ini. Karena yang bisa menjaga alam semesta hanyalah seorang wali yang di dalamnya ada Nur Muhammad. Karena alam semesta terbentuk dari Nur Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh sebab itu, kita yang tidak mengerti hukum agama, tidak mengetahui ilmu, bukan sekedar ilmu, tetapi sebab kalau hanya punya ilmu tapi tidak berilmu, berarti ilmunya itu. Kalau yang dikatakan punya ilmu, berarti ilmunya hanya di akal. Tetapi orang yang berilmu tembus ke dalam kolbu. Karena kolbu tempatnya ilmu, tempatnya iman, tempatnya niat. Dan Allah SWT yang dipandang adalah kolbu. Dan yang menghadap kepada Allah SWT adalah ruh. Karena Allah meniupkan ruh, bukan menciptakan. Berarti ma'rifatullah artinya mengenal Allah. Yang menghadap Allah Ta'ala ketika sholat itu ruh.
mi'ratul mu'min, sholat yang diperjalankan. Karena Abdul Qadir Jailani adalah seorang wali Allah, tapi mi'raj. Oleh sebab itu janganlah mudah terpengaruh. Di zaman akhir zaman ini banyak yang mempengaruhi puncak umat. Sasarannya kaum Khawarij itu bukan cuma syariat, tetapi tasawuf. Dan gak ada lagi yang menyebabkan perceraian itu yang disebabkan oleh dunia perdukunan atau paranormal. Padahal paranormal itu hanya bisa masuk ke alam jin, tetapi tidak bisa masuk ke alam lahut. Sebab tempatnya jodoh itu di alam lahut, takdir. Karena jodoh itu takdir, bukanlah pilihan. Itu sebabnya kenapa perlu kita istikharah. Karena istikharah tersebut bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan pedomannya umat Islam itu Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu harus syarat menikah itu harus siap jadi imam dan jadi makmum. Oleh sebab itu kalau seseorang tidak siap di imam atau makmum, ketika istikharah itu tidak akan mungkin, tidak akan didapatkan. Tetapi kalau dia nikah, kalau Allah tidak ridho, dipastikan itu terjadi perceraian. Dan orang yang berilmu pasti dia paham sehingga dia harus menceraikannya. Hanya ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada sebuah kata yang salah atas kebodohan saya dan kehinaan saya. Apabila ada suatu kebenaran yang itu ada sumbernya dari Allah Ta'ala melalui rahmatullah Ta'ala. Khairun ini wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.